Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu dalam majlis kita, majlis untuk membekali diri kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang mana kita namakan majlis ini dengan bekal Ramadan dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita akan mengambil faedah-faedah ilmu dari kitab Bulughul Maram ini yang telah disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang hadis yang pertama, yaitu berisi larangan dari Nabi Muhammad SAW agar kita berpuasa, untuk kita berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi larangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Dan sudah kita jelaskan pula tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Nah, sebagai tambahan penjelasan dari hadis ini, maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menambahkan kepada kita ada penjelasan tentang faedah bahwasanya puasa itu diwajibkan secara bertahap. Apa faedahnya puasa itu diwajibkan secara bertahap? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kewajiban untuk kita berpuasa itu tidaklah langsung itu sebagai sebuah perintah yang wajib. Akan tapi Allah memerintahkan secara bertahap terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana tahapan-tahapan dari kewajiban berpuasa tersebut? Maka di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyampaikan bahwasanya puasa itu diwajibkan berdasarkan 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan dalam mewajibkan puasa. Yang pertama diperintahkan adalah puasa Asyura. Nah, kemudian yang kedua diperintahkan atau diwajibkan puasa Ramadan. Tapi kewajiban ini masih boleh milih apakah dia berpuasa ataukah dia membayar fidyah. Adapun yang ketiga, maka perintahnya adalah jelas bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan ya bagi setiap umat Islam tanpa ada pilihan lain. Maka mereka harus berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Maka ini adalah 3 tahapan. Adapun dalil-dalilnya, kalau di tahapan yang pertama yaitu tentang puasa Asyura, ya, yang mana diberitakan tentang puasa Asyura dulu, maka ini bisa kita lihat dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika mereka datang ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi puasa Asyura, maka kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura tersebut. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, setelah itu turunlah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa Ramadan. Tetapi dalam perintah ini masih ada pilihan bagi orang-orang apakah dia memilih untuk berpuasa ataukah menggantinya dengan fidyah. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa, maka dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang dengan kerelaan hatinya dia berbuat kebaikan, maka itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian itu berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Al-Baqarah 184. Nah, setelah itu barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan
menekankan bahwasanya puasa ini adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali dan tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Yang mana ini dalam tahapan ketiga ini Allah berfirman kepada kita, yaitu dalam ayat setelahnya tadi, ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Qur'an, yang itu Al-Qur'an yang sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara yang benar dengan yang batil. Maka kemudian Allah menegaskan di sana, faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang hadir dalam bulan Ramadan tersebut, ya, fal yasum, maka dia adalah berpuasa. Nah, mengapa demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kewajiban puasa ini harus diwajibkan secara bertahap seperti ini? Maka di antara hikmahnya bahwasanya puasa itu termasuk salah satu ibadah yang memberatkan. Ibadah yang di dalamnya ada rasa berat bagi kita untuk mengerjakannya. Dan jiwa manusia ya akan merasa keberatan untuk menjalankan puasa tersebut. Oleh karenanya syariat ini akan turun secara bertahap. Tahap demi tahap hingga kemudian menjadi sempurna apa yang diwajibkan kepada jiwa setiap muslim tersebut. Karena kalau tidak demikian, maka jiwa setiap orang itu akan merasa keberatan menerima kewajiban langsung seperti ibadah yang berat, menerima kewajiban langsung untuk menjalankan ibadah yang berat seperti puasa ini. Nah, sebagai perbandingan ya atau sebagai contoh yang lain, misalkan kita juga bisa melihat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara bertahap. Apa itu? Yaitu tentang larangan untuk meminum khamr. Ya, larangan minum khamr ini Allah juga turunkan secara bertahap pula. Yang mana di sana dalam mengharumkan khamr Allah menurunkan sampai 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama yang Allah sebutkan bahwasanya khamr itu ya sebagai sebuah minuman yang boleh-boleh saja. Meskipun sebenarnya ini ya tidak dihitung sebagai tahapan dari pengharaman khamr karena memang aslinya sebelum Islam mereka memang sudah terbiasa minum khamr. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 67. Di sana Allah berfirman kepada kita, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakarau wa rizqan hasana." Dan dari buah-buahan kurma dan juga anggur itu ada yang kalian ambil untuk kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan dan juga sebagai rezeki yang baik. Jadi penyebutan ini belum ada pengingkaran di sana. Jadi masih saat boleh-boleh saja karena memang ini menjadi kebiasaan mereka sejak sebelum Islam. Nah, kemudian pada tahapan kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah berfirman di sana dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Tentang khamr, tentang minuman keras dan juga maisir yaitu dengan judi itu. Nah, maka Nabi pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad bahwasanya fihima ismun. Pada keduanya itu ada dosa. Ismun kabirun, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaat bagi manusia. Ya, karena memang mereka merasakan manfaat dari khamr dan judi itu. Sehingga Allah pun tidak mengingkari yang demikian. Akan tetapi Allah menegaskan di sana wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Akan tetapi dosa keduanya, dosa khamr dan dosa judi itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Nah, ini tahapan yang kedua penjelasan tentang khamr tersebut. Jadi masih belum diharamkan, hanya dijelaskan di sana bahwa di sana ada dosa dan ada manfaatnya. Akan tapi dosanya lebih besar dari kemanfaatan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Nah, di sini kemudian
Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka itu mabuk, ya, dalam pengaruh minuman keras, maka tidak boleh mendekati sholat. Tidak boleh mendekati sholat. Yang mana di zaman Nabi SAW, sholat adalah ibadah yang sangat-sangat diagungkan dan sangat ditekankan. Sehingga kemudian kalau ada orang yang mabuk dan tidak boleh untuk datang sholat, yaitu menjadi apa namanya, semacam kayak hukuman tersendiri bagi mereka. Wah, mereka tidak bisa menjalankan ibadah terbesar, yaitu sholat, disebabkan oleh karena mereka sedang mabuk tersebut. Nah, barulah setelah itu kemudian di tahapan yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian apa? Sembelihan untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah, itu semuanya termasuk perbuatan keji yang termasuk dari perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah itu semuanya oleh kalian. Jauhi itu semua. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian itu sukses, supaya kalian itu berhasil. Maka disinilah kemudian jelas bagi kita bahwasanya khamr menjadi haram hukumnya. Nah, terkaitan dengan pembahasan kita bahwasanya ya untuk perkara-perkara yang sulit ditinggalkan atau sulit untuk dikerjakan, maka perintah untuk mewajibkannya atau larangan untuk mengharamkannya itu diturunkan dalam syariat kita secara bertahap. Nah, di sini memang ada faedah bahwasanya untuk meninggalkan sesuatu yang berat, sesuatu yang sudah menjadi mendarah daging lah bahasanya seperti itu, maka itu kita memang butuh pengorbanan ya, butuh waktu untuk bisa langsung menerapkan secara total. Nah, sehingga syariat pun menurunkan syariatnya juga secara bertahap yang demikian. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir dari penjelasan hadis yang pertama ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang apa sih kedudukannya puasa Ramadan itu di dalam agama kita. Apa kedudukan puasa Ramadan dalam agama kita? Maka kalau kita mau menjawab seperti ini, kita bisa lihat bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan Ramadan ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa selama 9 kali Ramadan secara ijma demikian. Kenapa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kewajiban berpuasa itu pada tahun kedua setelah hijrah. Dan beliau kemudian berpuasa setelah itu selama 9 kali Ramadan secara ijma. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, untuk itu ini menunjukkan betapa agung kedudukan dari puasa Ramadan tersebut. Dan tentunya kita selaku umat beliau ya sudah seharusnya mengagungkan ibadah ini dan sangat perhatian dengan ibadah ini, karena ibadah ini juga menjadi rukun dari rukun Islam yang 5 tersebut. Baiklah, dengan demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari penjelasan hadis yang pertama dalam pembahasan puasa dari kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat dan faedah kepada kita semuanya dari apa yang telah kita baca dari kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menjaga hidayah ini hingga kemudian kita mendapatkan husnul khotimah dan kita diberikan nikmat untuk bisa masuk ke dalam jannah nantinya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.